Hari ini kita kasih judul 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Nah, dasar ayatnya ada di Matius 4 ayat 4. Nah, ini masih ngeblank ya. Ngeblank guys. Teng 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 soundtrack. Loh, kenapa kamu ngeblank? Aku juga ikut ngeblank. Nah, loh, belum keluar. Aku belum keluar catatannya. Oh iya, aku juga. Nah, Tunggu ini dulu dia. ya. Mau buka sama-sama? Kita buka aplikasi suci kita. Matius 4 ayat 4. Aku bacain deh. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, Saja. melainkan juga dari setiap perkataan Allah. Allah. Kira-kira itulah bahasa sehari-hari dari perkataan Tuhan Yesus yang kita mau bahas kali ini. Nah, silahkan Bebek. Nah, apa itu 4 sehat 5 sempurna? Kayak wawancara malah nih. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini tuh kayak langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita memiliki spiritual life. Seperti tema Oke. di bulan ini. Nah, di sini tuh Tuhan Yesus tuh mengingatkan kita bahwa hidup tuh jangan mengurusi hal-hal yang jasmani aja. Oke. Tapi kita harus mementingkan juga kebutuhan yang rohani karena itu penting buat jiwa kita. Nah, kebutuhan yang diperlukan oleh batin dan jiwa itu ya ada di dalam 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, sebagai orang Kristen kita itu perlu makanan rohani. Tujuannya agar kita sehat jasmani kita dan rohani kita pun juga merasa sehat. Bagaimana memenuhi dan menjaga kebutuhan rohani kita agar sehat dan iman kita bisa bertumbuh. Nah, ini tuh ada 4 sehat dan 5 sempurna. Berarti ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang Oke. di poin pertama Yang ada pertama, berapa banyak sih teman-teman yang antusias? Jangan tutut nih. Yeah. Kalau kita mau buat roti yang enak, ada adonan yang tepat, ada langkah-langkahnya. Nah, biar sehat rohaninya, ini yang pertama. Membangun mesbah doa. Apa? membangun mesbah Asik. doa. Ya. Ya, buka lagi Matius 26 ayat 41. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan uye. Ah, Uye. silakan Kak Marcel. Iya, gak baca. Oh iya, ketemu aja ya. Baik, baik. Oke, oke. Udah ketemu semuanya, kita baca bareng-bareng. Oke. Uye, 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 uye. Matius 26 ayat Ayat 41. 41. Kita baca sama-sama ya. Matius 26 ayat 41, 2, 3. Berjaga-jaga Berjaga-jaga dan dan berdoalah berdoalah. supaya engkau dalam pencobaan. Roh Roh itu itu penurut memang penurut tetapi tetapi daging daging itu itu lemah. Kita ulangi sekali lagi, roh itu memang penurut tetapi nah, Tuhan ngajarin kita buat berdoa. Ada yang simple yang kita semua tahu apa? Doa Bapa kami. Ingat gak? Ingat Anton, ingat nih masih doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan Oke. kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa yang singkat tapi udah ada semuanya di situ. Waktu kita sekolah kita juga ngapalin itu. Dan cukup mudah menurut beberapa orang bilang juga itu simple lah. Diapalin tuh ya bisa lah gitu ya, gampang ya. Itu padahal doa yang singkat dan ternyata udah mencakup semua aspeknya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu merupakan nafas orang percaya. Benar nggak? Amin. Kalau kita Amin. nggak berdoa berarti kita nggak bernafas.
Nah, kenapa kita harus berdoa? Alasan lainnya karena orang yang suka berdoa itu tidak pernah panik dalam hidupnya. Dia selalu tenang di tengah badai. Dan kenapa bisa tenang? Padahal ada badai, padahal sedang mengalami masalah, padahal sedang ada pergumulan. Itu kita tenang karena kita tahu sekalipun kita tidak mampu, tapi Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita mungkin masalahnya beda-beda, tekanannya beda-beda, tapi ketika kita mau berdoa, percayalah bahwa Tuhan itu mampu menyelesaikan masalah kita. Kayak gitu. Ada cara yang simple, praktis yang mungkin teman-teman bisa lakukan dan itu juga alkitabiah. Jadi kalau berdoa nggak perlu di pinggir jalan dan dipertontonkan banyak orang. Gimana sih cara kita doa? Masuk ruangan, terus fokus aja sama Tuhan. Ya nggak sih? Nggak perlu koar-koar. Mau orang bilang apa, yang penting Tuhan bilang apa. Ya nggak sih? Tuhan mau apa sih sama hidup kita? Masuk ruangan, fokus deh sama Tuhan aja. Nggak terganggu orang di sekitar kita. Apapun pergumulan kamu, aku percaya, kami percaya Tuhan jalannya. Karena apa yang kita lewatin, apa yang datang ke kita, cobaan yang datang ke kita itu nggak melebihin kekuatan kita. Nah, dan kalau kita berdoa sebaiknya sebenarnya nggak boleh aku terus gitu ya nggak sih, sentris ke kita terus gitu. Jangan fokus hanya untuk diri kita sendiri. Nah, yang paling gampang kita bisa latih ya coba doa untuk sekitar kamu, keluarga, lingkungan paling deket. Terus kalau mau ya doa kota, gitu-gitulah. Ya mentraining diri sendiri ya, mencoba dari hal-hal yang step sedikit-sedikit, langkah-langkah awal gitu. Yang sekolah mungkin ya sekolahnya didoain, guru-guru killernya itu, ya guys. Oh, iya iya iya. Yang kuliah Yang juga buat kuliah dosen-dosen yang dosen-dosen killer, yang killer, pelit ya ya. nilai gitu ya. Iya, Oh iya, ya. ya itu guys. Apa dia yang dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Iya 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 iya. Iya iya iya. Tapi semuanya itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti kita maksa-maksa Tuhan, enggak, tapi kan melatih diri kita buat sabarnya, buat ikut prosesnya gitu. Iya enggak sih? Enggak ada kenangan kalau enggak ada yang killer-killer gitu. Atau kita juga bisa tanya Tuhan, apa sih yang jadi rencana yang harus dikerjakan ke depannya gitu. Jadi kita melatih diri untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Ending-endingnya kan buat kemuliaan Tuhan juga, bukan untuk kita lagi gitu. Jadi kalau Tuhan dimuliakan, pasti beda deh, pasti beda. Biar Tuhan yang makin besar, kita yang makin kecil. Pemulihan dan jamahan Tuhan terjadi pastinya kita kecipratan. Bukan berarti kita langsung jadi hebat, jadi kaya, enggak. Kita jadi sabar dan itu magnet. Ya enggak sih? Kalau kita jadi punya apa ya, kebijaksanaan wise, terus kamu bisa kendaliin, kamu punya emosi, itu magnet buat kamu bisa terima banyak hal. Yang penting Tuhan deh nomor satu. Lalu ini yang kedua. Yang kedua itu tadi yang pertama tadi membangun mesbah doa. Iya. Di poin yang kedua kita harus memuji Tuhan. Nah, ayatnya di Mazmur 150 ayat yang ke-6. Minta tolong Wiwi. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Haleluya. Nah, tahu enggak teman-teman kalau pujian itu salah satu bentuk ekspresi cinta kita ke Tuhan. Seringkali kita memuji Tuhan kalau kita sedang dapat THR atau dapat hadiah,
dapat kado, dapat reward dari seseorang, dari teman terdekat kita, entah itu dari keluarga, kita pasti senang, benar enggak? Ya. Kita puji Tuhan, kita bilang haleluya, puji Tuhan, makasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Nah, tapi kalau kita sedang mengalami ujian, cobaan, bisa enggak kita memuji Tuhan? Berat enggak? Aku lagi ada masalah, kok disuruh muji Tuhan? Paisa. Nah, ketika kita ada masalah yang belum terselesaikan, ada pergumulan yang belum terjawab, mau nggak kita memuji Tuhan? Jawab sendiri ya teman-teman. Tuhan tuh ada di saat kita sedang bahagia dan ada di saat kita sedang mengalami duka. Ketika kita sedang sedih, Tuhan ada. Kayak lagu sekolah minggu ya. Saat suka dia ada, saat sedih dia ada. Nah, pesan di poin yang kedua ini, jangan karena hari ini baik kita memuji Tuhan. Tapi pujilah Tuhan karena ada hal baik yang bisa kita syukuri hari ini. Gitu ya. Jadi dalam keadaan apapun, kondisi apapun, sebisa mungkin memuji Tuhan, ngajak ngobrol Tuhan, ajak ngobrol Roh Kudus gitu. Itu sih Iya. poin yang kedua. Lalu ini dia poin yang ketiga. Siap dengar? Sebelum masuk ke poin yang ketiga, Tuhan selalu ada buat kita, tapi kitanya yang selalu ada buat Tuhan cuman di saat baik tadi. Jangan ya. Yang ketiga nih teman-teman, adalah latih beribadah. Apa itu latih beribadah? Ada kutipan ayat bunyinya seperti ini, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek moyang nenek tua, latihlah dirimu buat beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena saat kita datang ke ibadah, sebenarnya di situ tuh kamu bisa dengar janji Tuhan, suara-suara yang baik yang perlu kita dengar, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata beribadah itu tuh juga termasuk kebutuhan buat rohani kita. Mungkin beberapa orang ada yang bilang aku introvert, nggak mau kumpul sama orang gitu. Sebenarnya bukan tentang kumpulnya, tapi tentang kita mengasah manusia ketemu manusia. Nah itu kalau Pastor Roni kemarin kita pernah dengar ya, beliau itu bilang dia punya, ya boleh bu ya, depan ya, ada iklan itu kita sudah siapin, iya makanan yang asik, makanan Roni itu makanan jasmani. Ya, Pastor Roni pernah bilang dia melatih dirinya untuk merendah. Dia kan sekolah teologi udah tinggi banget, tapi dia diajar Tuhan untuk kembali down to earth. Karena firman bisa datang dari mana aja. Maka ayo, ini untuk menyehatkan rohani kita, beribadahlah. Emang di rumah kita bisa berdoa sendiri, nyanyi lagu rohani gitu, atau karaoke rohani, karena lagu belum selesai kita ganti, lagu belum selesai kita ganti, karaoke rohani. Baca Alkitab sendiri tanpa datang ke gereja itu bisa, tapi percaya deh rasanya beda ketika kita melakukan bareng-bareng di gereja. Gregetnya itu tuh beda, ya gak sih? Suasana juga beda pastinya. Lebih semangat karena banyak orang. Terus karena bareng-bareng itu tuh ya itu tadi, kita bisa saling asah, kita bisa saling cerita gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan buat ketemu sama orang cerita gitu. Ini
tempat yang tepat untuk kita bisa upgrade rohani kita. Datang ke ibadah itu juga satu perintah Tuhan sebenarnya. Dan ternyata ada yang harus dihindari orang Kristen saat sedang beribadah. Ada 4 hal di sini yang harus dihindari. Yang pertama, datang terlambat dan pulang cepat. Oh, itu ada ayatnya ya? Oh, itu ada ayatnya ternyata. Di Oh. Ibrani 6 ayat 12. Coba bacain deh. Coba Kak Anton. Datang terlambat pulang cepat di Ibrani 6 ayat 12. Yang ini aku baru tahu. Hah? Oh gitu ya. Ada ya? Coba Baru tahu coba ya? coba. Coba Tan. Ibrani 6 Ibrani 6 ayat ayat 12. 12. Apakah yang tertulis di situ? Di situ artinya nggak boleh datang terlambat dan pulang cepat. Terus di poin kedua itu kita nggak boleh ngobrol atau bisik-bisik saat dengar firman. Di 2 Korintus 12 ayat 20. Oh ini juga ada ya. Sir Charles, nak tolong. 2 Korintus 12 ayat 20. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Nah itu terus di poin ketiga Ada kita lagi nih. juga nggak boleh keluar masuk saat ibadah. Mungkin kita sedang nerima telepon, sebisa mungkin kita HP kita di silent biar tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan juga kita nggak boleh bermain sosmed selama ibadah. Itu ayatnya ada di Yesaya 3 Oh, ayat zaman 16. dulu ada sosmed. Baik. Dulu ada sosmed. 2 Yesaya 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 5. Oh ya, itu yang keluar masuk saat ibadah. Oke, kita bacakan. Mau dibaca? Nanti dibaca di rumah apa ya? Apa Oke. mau dibacain? Jadi beribadahlah selama kita tuh masih dikasih kesempatan. Oke. Kan kesempatan nggak datang 2 kali nih. Hari ini kita bisa beribadah, minggu depan belum tentu. Siapa tahu kita keluar kota, ya kan? Oh Bener gitu. nggak? Bisa beribadah. Positif ya, Minggu tetap ini kita positif. bisa melayani, belum tentu minggu depan bisa melayani lagi. Karena sakit. Karena mungkin. nggak Atau karena nggak jadwalnya juga bisa. Boleh. Iya. Di beberapa tempat harus jalan berbukit-bukit berjam-jam untuk bisa beribadah. Ya kita kadang lupa soal itu ya. Jadi poin yang ketiga, biar kita sehat rohani, mari datang beribadah selagi kita masih punya kesempatan. Karena hidup ini adalah Lalu selanjutnya, kalau kamu udah datang ibadah, di situ ada yang disampaikan, maka harus mendengarkan. Habis mendengarkan dicatat. Habis itu mantap sekali. Kasih tepuk tangan buat Sir Charles. Mantap. Merenungkan firman Tuhan. Nah, merenungkan firman Tuhan ini ada di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, merenungkan firman Tuhan ini bukan berarti kita baca ayatnya, kita ngalamun di depan ayat itu, bukan seperti itu. Jadi kita baca ayatnya, lalu kita merenungkan nih, hari ini Tuhan bilang apa sih, ngajari apa sih sama aku? Apakah ngajari aku mengasihi? Apakah hari ini Tuhan ngajari aku untuk mengampuni? Apakah hari ini Tuhan mengajariku untuk jangan takut dan khawatir akan hari esok atau apa? Kan kalian baca ayatnya beda-beda nih, ya kan? Kalian dapat apa dari ayat itu, dari firman itu? Nah, contohnya
Waktu itu aku belajar tentang ayat yang bicara tentang kesabaran. Ketika aku belajar tentang kesabaran, ternyata Tuhan tidak langsung celing aku jadi sabar. Tidak kayak gitu loh. Tapi ternyata aku ngalami pulang kerja aku nonton motor karena rantainya lepas. Terus ketika aku kebelet pipis di rest area kemarin, antrinya lama dan jauh. Terus ketika aku minta dijemput, ternyata yang jemput datangnya 60 menit kemudian. Oh aku ya. Oke. Baik. Bener loh. Loh, Terus loh, loh. ketika Makasih. Iya. bener. Ini aku diajari Tuhan untuk bertobat. Ketika kita pulang sisi malam-malam, bensinnya habis dan nonton di sepanjang arteri sambil hujan-hujanan kayak gitu, dan masih banyak lagi. Dan itu tuh benar-benar buat aku belajar sabar. Coba waktu itu aku gerundel, ya kan? Ya aku juga belajar sabar nih. Ya. Oke. Kesaksian baik. Terima kasih. Nah kayak gitu sih. Salibkan aku. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, tanya ke Tuhan, Tuhan mau apa sih? Hari ini aku mau belajar apa sih? Hari ini aku mau diajari apa sih? Apakah rencanamu untuk aku kerjakan hari ini? Ya. Kita selalu tanya Tuhan, supaya apa? Supaya kita tuh hidupnya tuh punya tujuan. Nggak asal gelinding we gitu loh. Nggak asal ngalir on the flow gitu. Yes. Dan merenungkan itu kata peser iman tadi pagi adalah makan. Ya, bukan berarti sampai rumah Anda mengejus itu buku Alkitab, ya jangan ya, kitab sucinya jangan dijus. Makan. Terus ditaruh piring, mangkok ya kasih sereal, jangan. Yang dimaksud kita sudah bahas, kita sudah dengar, kamu merenungkan sampai kamu dapat rema yang mengenyangkan rohani kamu, roh kamu. Habis ini jangan lupa buat dilakukan ya. Coba aja sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ini yang terakhir. Poin yang terakhir, setelah kita sudah melakukan semuanya, satu lagi langkah yang teman-teman perlu lakukan, yang kita semua perlu lakukan, melakukan kehendak Bapa. Gimana sih itu melakukan kehendak Bapa? Coba kita baca lagi Yohanes 4 ayat 34. Ditulis seperti ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa itu sama artinya dengan hidup dalam rencana Tuhan. Dengan kata lain, kita mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Nah, untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus melewati tahap sebelumnya. Baca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang kamu terima di situ, lakukan. Apa yang kamu baca di situ, lakukan, hidupi. Melakukan kehendak Tuhan itu berbicara tentang tekun, taat. Ya, salah satunya tadi ya, buat baca kadang-kadang juga ngantuk. Beberapa orang menjadikan Alkitab sebagai obat tidur. Ya, enak itu ya. Tekun merenungkan firman Tuhan dan taat pada apa yang diperintah Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau melakukan kehendak Tuhan bukan hanya pada saat gampang perintahnya. Tapi waktu kita melewati perikop atau ayat yang susah, oh bukan rema dari Tuhan ini, bukan. Di skip, terus ambil tip X, di tip X, jangan. Nanti kalau waktu kamu jus nggak enak, ada tip X-nya, bukan gitu juga ya. Tapi semuanya itu siapa tahu ya itu dia rema yang dari Tuhan. Sekalipun kehendaknya itu sulit, yang paling gampang diomongin adalah mengampuni ya, yang sering kali kita kesusahan di situ. Memberi, itu juga. Nah itu, mari hidupi semuanya itu. Walaupun sulit, yuk kita bisa. Itu karena, bukan hanya karena kecintaan kita sama Tuhan, tapi ingatlah satu hal ini, karena Tuhan terlebih dahulu yang mengasihi kita semua. Wow,
Kalau bicara soal spiritual life di tema bulan-bulan ini, hal dasar apa yang harus ada? Ya sama seperti kehidupan jasmaninya kita tuh perlu makan sehari 3 kali. Ya, Betul? Nah, demikian juga dengan rohani ini kita. Sebisa mungkin kita perlu berdoa, kita perlu memuji Tuhan, atau kita perlu merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Selain tubuh kita harus makan teratur dan komposisi yang sehat, rohani kita, gizinya rohani kita tuh juga harus terpenuhi. Kayak gitu. Nah, demikian juga dengan kebutuhan rohani. Spiritually life itu bisa terjadi kalau kita mau apa tadi, membangun mezbah doa, itu yang pertama. Kemudian belajar untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Yang ketiga, latihan beribadah atau berkomsel atau sisi. Kita juga perlu latih diri kita untuk datang ke persekutuan itu. Meskipun di rumah kita bisa lakukan sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita lakuin itu tuh bersama-sama. Rasanya beda, gregetnya beda, dan juga kita nggak ngantuk gitu loh kalau ngelakuin hal itu sama-sama. Terus poin yang keempat tadi, merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan ajari aku untuk belajar apa. Hari ini Tuhan ngomong apa sih sama aku. Aku disuruh apa, kayak gitu. Tanya sama Tuhan. Terus yang terakhir, yang kelima, itu kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita suruh apa? Tuhan suruh kita ngampuni, bisa enggak kita ngampuni? Tuhan suruh kita memberi atau menabur, bisa enggak? Aku cuma punya segini. Kalau aku nabur, nanti aku kurang gimana? Nah, itu belajar untuk percaya dan bersyukur karena masa depan kita tuh aman di dalam Tuhan, kayak gitu. ya. Dan kalau kamu mau tahu kondisi kamu hari ini kayak apa, mengingat bahwa semua aktivitas rohani itu kita lakukan bukan karena keharusan, benar gak sih yang kita bahas tadi? Itu tuh harusnya bukan satu keharusan atau aturan, tapi kita perlu sadar bahwa kita memang perlu yang kita bahas tadi, teman-teman. Semakin gak dikasih makan roh kita, semakin kita gak bisa sadar kalau kita butuh untuk makan hal-hal rohani yang dari Tuhan. Semakin kita ngerasa bisa tanpa Tuhan, nah itu sebetulnya kondisi rohani kita sedang parah banget. Sampai kita lupa dan mengandalkan kekuatan sendiri. Sampai kita ditabrakan satu situasi, jangan deh. Lebih baik selagi kamu ingat, yuk makan. Ayo makan. Semakin kita menyadari kita perlu Tuhan, berarti asupan 4 sehat dan 5 sempurna sedang berjalan dengan baik di dalam hidup kita. Yeay, itu dia tips-tips saran dari kami. Tips-tips saran dari Dokter kami. Indah. Setelah pulang dari sini saya mau bagikan tips mudik buat kalian. Oh gitu ya, ya. Oke, saksikan setelah episode berikut ini. Oke. Cara mana? Cara? Itu di sesi berikutnya. Ketemu di sesi berikutnya ya.